Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, baik teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 3, yang mana berjudul Perkembangan Pendidikan Islam pada Zaman Rasulullah SAW. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengkaji ulang bagaimana asal-usulnya, metodologi yang digunakan, hingga dampak besar bagi sosial ataupun politik. Sebelum memasuki penjelasan berikutnya, mari kita kupas sedikit tentang latar belakang materi ketiga ini. Masa pembinaan pendidikan Islam dimulai ketika proses penyampaian ajaran Islam kepada Nabi Muhammad SAW berlangsung. Proses tersebut kemudian berlanjut melalui upaya pembudayaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan manusia, sehingga menjadi bagian dari kebudayaan umat. Perkembangan ini telah dimulai sejak Rasulullah SAW menerima wahyu pertama hingga wafatnya beliau, di mana seluruh ajaran Islam telah tersampaikan secara sempurna dan menjadi warisan budaya umat Islam. Pendidikan Islam ini sebenarnya muncul bersamaan dengan agama Islam itu tersendiri. Pada awalnya, pendidikan Islam ini bersifat informal, yaitu melalui dengan kegiatan dakwah. Fokus utamanya sangat mendasar, yaitu penanaman akidah dan tata cara ibadah. Hal ini sendiri sejalan dengan wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Pada ayat ini teman-teman, Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat muslim agar senantiasa membaca atau dalam kata kurung itu adalah Iqra sebagai kunci utama dalam pendidikan. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW. Pendidikan Islam di masa Rasulullah merupakan fondasi utama dalam membentuk masyarakat muslim yang berakhlak mulia. Sebagai utusan Allah, Rasulullah memiliki peran sentral dalam menyampaikan ajaran Islam sekaligus membimbing umat. Sistem pendidikan Islam pada masa tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ajaran agama, moralitas, tata cara sosial, dan pengembangan intelektual. Rasulullah sangat menekankan pentingnya ajaran agama sebagai dasar pendidikan, dengan menyampaikan wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Quran kepada para sahabat, serta membimbing mereka untuk memahami nilai-nilai Islam secara mendalam. Bagaimana yang kita ketahui, Rasulullah SAW adalah pusat seluruh sistem pendidikan ini. Beliau tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membimbing moralitas dan intelektual para sahabat. Lihat bagaimana Sayyidina Rasulullah SAW sangat menghargai ilmu. Setelah perang Badar, beliau itu memberikan syarat kepada para tawanan perang sebanyak 10 tawanan perang yang terpelajar agar mereka bisa mengajar 10 orang anak Madinah, yaitu membaca dan menulis. Nah, ini menunjukkan teman-teman bahwa pendidikan intelektual adalah prioritas beliau sejak. Melanjutkan kepada pembahasan yang kedua, membahas tentang metodologi, media, dan materi yang digunakan dalam pendidikan Islam.
Dalam perjalanan sejarah pendidikan Islam, terutama pada masa Rasulullah SAW, metodologi yang digunakan dalam pendidikan Islam berakar pada praktik Rasulullah dalam menyampaikan ajaran Islam kepada para sahabat. Beliau menerapkan berbagai pendekatan seperti halnya keteladanan, dialog, nasihat, dan pembiasaan yang semuanya disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Sementara itu, media yang digunakan bersifat sederhana namun efektif, seperti halnya masjid, rumah, maupun majelis ilmu yang menjadi pusat kegiatan belajar pada masa zaman Rasulullah. Pendidikan pada zaman Rasulullah saat itu sangatlah khas, yang mana beliau tidak hanya menerapkan sebuah metode ceramah yang kaku, melainkan melalui uswatun hasanah atau kebiasaan, dialog, nasihat, serta pembiasaan. Dia pembelajarannya pun sangat organik. Pada zaman Rasulullah tidak ada sekolah formal yang tersedia pada zaman sekarang ini, melainkan dengan menggunakan rumah-rumah para sahabat, seperti halnya sahabat Arqam bin Abi Arqam. Selain rumah, pada zaman dulu atau pada zaman Rasulullah, metode atau media yang digunakan yaitu majelis, masjid, dan majelis ilmu. Tujuannya pun sama, yaitu membentuk manusia yang beriman sekaligus bertakwa. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu dampak pendidikan Islam dari aspek politik, sosial, dan budaya. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran politik dan juga spiritual, serta menanamkan nilai kepemimpinan, keadilan, dan tanggung jawab yang berlandaskan syura atau musyawarah, amanah, dan keadilan. Melalui pendidikan, nilai-nilai tersebut ditanamkan sejak dini sehingga tercipta masyarakat yang toleran, saling menolong, serta menjunjung tinggi keadilan sosial. Pendidikan Islam juga menolak segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan sosial karena setiap manusia dipandang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sangat luar biasa. Pendidikan pada zaman Rasulullah tidak hanya berfokus pada pembentukan aspek spiritual, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam membentuk kesadaran politik umat. Secara sosial, para sahabat dididik untuk memahami prinsip syura atau musyawarah dan keadilan. Sedangkan secara politik, pendidikan ini menghapuskan sebuah diskriminasi. Di hadapan Allah, semua manusia itu sama, tidak ada bedanya. Hal ini sejalan dengan surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Di penggalan surat Al-Hujurat ayat 13, Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ketaatan dan ketakwaanlah yang membedakan derajat manusia di sisinya, bukan dari segi keturunan ataupun harta kekayaan. Membahas tentang dampak sosial dan politik dari pendidikan Islam pada zaman Rasulullah. Dari segi politik, baik transformasi kepemimpinan, pendidikan Islam pada masa Rasulullah tidak hanya berfokus pada aspek spiritual saja, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam membentuk kesadaran politik umat. Adapun yang pertama yaitu prinsip syura atau yang biasa disebut dengan musyawarah. Rasulullah mendidik para sahabat untuk memahami bahwa pemerintahan
harus berlandaskan pada musyawarah, amanah, dan keadilan. Dan yang kedua, keadilan hukum. Pendidikan Islam menanaikan nilai bahwa hukum berlaku bagi siapa saja tanpa pandang bulu. Adapun kisah penguat dari paparan yang saya jelaskan, yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sangat terkenal mengenai keadilan, yang mana, demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari kisah ini teman-teman menjadi materi pendidikan politik yang nyata bagi para sahabat bahwa keadilan adalah di atas segalanya. Adapun pada rujukan ayat sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Setelah membahas tentang dampak politik, selanjutnya membahas tentang dampak sosial atau menghapus sekat kasta. Dalam pendidikan Islam masa itu melakukan revolusi sosial dengan menolak segala bentuk diskriminasi, yaitu diantaranya kesetaraan. Melalui pendidikan, nilai ketawaan ditanamkan sehingga setiap manusia dipandang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, solidaritas sosial. Pendidikan ini menciptakan masyarakat yang toleran dan saling menolong yang sangat kontras dengan budaya jahiliyah yang individualitas dan mengutamakan kesukuan. Kisah pendukung dari paparan yang saya jelaskan mengenai dampak sosial menghapus sekat kasta bisa diambil dari sahabat Bilal bin Rabah. Contoh nyatanya yaitu pengangkatan Bilal bin Rabah, seorang mantan budak berkulit hitam yang ternyata diangkat sebagai muazzin pertama Islam. Ini adalah hasil dari pendidikan Islam yang berhasil mengubah pola pikir sahabat seperti Abu Bakar yang memerdekakannya untuk melihat kemuliaan seorang dari iman, bukan warna kulit ataupun status sosial. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW menjadi dasar terbentuknya masyarakat Islam yang berilmu dan berakhlak. Melalui metode keteladanan, dialog, dan pembiasaan, Rasulullah menanamkan nilai tauhid, moral, serta kecintaan terhadap ilmu. Lembaga seperti masjid, kutab, dan sufah menjadi pusat pembelajaran yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan juga intelektual. Pendidikan Islam saat itu berdampak besar dalam bidang politik, sosial, dan budaya, membentuk sistem pemerintahan yang adil, masyarakat yang berakhlak, serta peradaban Islam yang maju dan berlandaskan nilai-nilai tauhid. Hal inilah yang menciptakan masyarakat toleran dan saling menolong di tengah kerasnya budaya jahiliyah pada saat itu. Untuk mengaitkan sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW dengan pendidikan saat ini, kita dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip klasik tersebut tetap relevan atau menjadi tantangan bagi sistem pendidikan modern. Berikut relevansi pendidikan masa Rasulullah dengan era modern saat ini. Yang pertama, transformasi metodologi dari konvensional ke karakter. Pada masa Rasulullah, pendidikan tidak hanya menekankan penyampaian ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak mulia. Hal ini sangat relevan dengan kurikulum pendidikan saat ini, seperti halnya kurikulum Merdeka di Indonesia yang mengedepankan pendidikan karakter dan profil belajar Pancasila. Pertama, keteladanan atau uswatun hasanah. Jika dulu Rasulullah adalah sosok sentral, saat ini guru dituntut bukan hanya sebagai pengajar atau transfer ilmu, melainkan sebagai role model di tengah krisis moralitas digital. Dialog dan interaksi. Metodologi dialog yang digunakan Rasulullah kini bertransformasi menjadi active learning atau pembelajaran berpusat pada siswa. Selanjutnya, tentang demokratisasi pendidikan dan anti-diskriminasi. Dalam dampak sosial pendidikan Islam yang menolak segala bentuk diskriminasi merupakan akar dari konsep pendidikan inklusif saat ini. Kesetaraan, Rasulullah memandang setiap manusia sama di hadapan Allah.
Di masa sekarang, prinsip ini diimplementasikan melalui akses pendidikan yang setara bagi semua kalangan tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun kondisi fisik difabel. Yang selanjutnya, tentang institusi pendidikan sebagai pusat sosial. Dulu, masjid, kutab, dan sufah menjadi pusat pembelajaran yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan intelektual secara terpadu. Sedangkan dalam kondisi saat ini, pendidikan modern cenderung tersekat-sekat dikotomi antara ilmu umum dan agama. Nah, tantangan pendidikan saat ini adalah mengintegrasikan kembali nilai-nilai spiritual ke dalam kurikulum sains dan teknologi, agar ilmu yang dihasilkan tidak bebas nilai, tetapi membawa kemaslahatan sosial. Dan yang selanjutnya tentang pendidikan politik dan kesadaran kritis. Pendidikan pada masa Rasulullah menanamkan nilai kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan prinsip musyawarah atau syura. Koneksi sekarang, dalam konteks kewarganegaraan, pendidikan saat ini bertujuan membentuk global citizen yang memiliki kesadaran kritis terhadap keadilan sosial. Nilai amanah dan keadilan yang diajarkan Rasulullah menjadi fondasi penting untuk memerangi korupsi dan ketidakadilan dalam sistem politik modern. Kesimpulan dari relevansi pendidikan masa Rasulullah dengan era modern saat ini adalah, jika kita tarik garis lurus ke masa kini, pendidikan Islam masa Rasulullah mengajarkan kita bahwa kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari kecanggihan fasilitasnya, tetapi dari transformasi perilaku atau akhlak dan dampak sosialnya. Tantangan kita sekarang adalah menggunakan teknologi modern sebagai media, seperti halnya masjid dan rumah di masa lalu. Untuk apa? Sebagai pencapaian tujuan hakiki pendidikan, yaitu membentuk manusia yang berilmu, dan berakhlakul karimah. Nah, sebagai penutupnya teman-teman, pendidikan pada masa Rasulullah SAW menjadi sebuah fondasi besar untuk pendidikan saat ini. Melalui lembaga seperti majelis, masjid, kutab, sufah, beliau berhasil menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan sosial. Inilah warisan budaya terbesar yang kita miliki hingga saat ini. Presentasi yang saya sampaikan, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.